Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Yulianti, NPM 130119225. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai landasan kurikulum. Landasan kurikulum ini pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum. Dasar-dasar landasan kurikulum secara konseptual ada 3, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang terakhir ada landasan sosiologis, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk teman-teman yang ingin tahu penjelasan lebih lanjutnya, tetap nonton video ini ya. Oke, yang pertama ada landasan filosofis. Landasan ini dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil secara mendalam, analisis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Para pengembang kurikulum harus mempunyai filsafat yang jelas tentang apa yang mereka junjung tinggi. Setidaknya ada beberapa aliran filsafat masing-masing dengan dasar pemikiran tersendiri yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada aliran idealisme. Kenyataan atau realitas pada hakikatnya bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada bersifat material. Dengan demikian, menurut filsafat ini bahwa manusia adalah makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Lalu yang kedua adalah aliran realisme. Memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi, mental, dan spiritual. Menurut aliran ini bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, kurikulum kalau didasarkan pada aturan ini harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah aliran pragmatisme. Memandang bahwa kebenaran adalah buatan manusia berdasarkan pengalamannya. Pada aliran ini, guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan berbagai kegiatan guna untuk memecahkan suatu masalah gitu atau problem solving bersama-sama gitu. Nah, lalu selanjutnya ada landasan psikologis. Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang diharapkan oleh pendidikan. Maka, dalam mengembangkan kurikulum, pendidikan harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan yang bersumber dari studi bidang psikologi. Jenis psikologi dalam pengembangan kurikulum ada 2. Yang pertama adalah psikologi perkembangan, yaitu ilmu yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkan. Psikologi perkembangan ini sangat diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didik agar sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu yang kedua, ada psikologi belajar. Suatu pendekatan yang mengkaji bagaimana manusia pada umumnya melakukan proses belajar. Psikologi belajar juga berkontribusi terhadap penentuan strategi kurikulum, yaitu bagaimana kurikulum disampaikan dan bagaimana peserta didik mempelajari. Lalu, yang terakhir ada landasan sosiologis, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang akan dididik adalah makhluk yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial budaya. Namun, di lain pihak bahwa pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Dengan demikian, maka pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik.
sesuai dengan perkembangan dan tuntunan masyarakat yang berbudaya. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.